Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Kepolisian Resor Jayapura Kota mengamankan seorang warga negara asing asal Papua Nugini yang membawa 8,7 kg ganja senilai 300 juta rupiah di Dok 9 Kali Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua. Pelaku diduga merupakan sindikat narkoba internasional. Kepolisian Resor Jayapura Kota menggagalkan penyelundupan narkotika jenis ganja seberat 8,7 kg. Polisi mengamankan seorang warga negara asing asal Papua Nugini bernama Ishak Woyo pada 22 Mei lalu di daerah Dok 9 Kali, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua. Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Polisi Victor D. Makbon, saat memberikan keterangan pers di Jayapura, Papua hari ini Rabu 24 Mei mengatakan penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari warga sekitar. Pelaku mengaku ganja akan diselundupkan melalui jalur laut dari Vanimo, Papua Nugini yang akan ditukar dengan 4 unit sepeda motor. Barang bukti ditaksir senilai 300 juta rupiah. Ini yang sedang kita kembangkan terkait dengan rekan-rekan lainnya, karena diduga yang bersangkutan tidak sendirian. Kemudian mereka akan bertransaksi, ya, di mana kita juga bisa mengungkap di TKP tersebut ada 4 kendaraan bermotor yang rencananya akan dibarter. Kendaraan bermotor ini yang oleh pelaku yang ada di Jayapura Kota akan menerima barteran berupa ganja dari yang bersangkutan. Pelaku dijerat pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Pemirsa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Ngawi, Jawa Timur menganggarkan 400 juta rupiah untuk perbaikan jembatan Winong yang merupakan jembatan alternatif yang terhubung dengan Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Perbaikan ini ditargetkan akan tuntas dalam 2 bulan ke depan. Inilah kondisi jembatan Winong yang ada di Desa Ketanggung, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur yang sebenarnya telah ditutup untuk umum. Namun sejumlah pengendara sepeda motor masih berusaha melewatinya. Hal itu dilakukan menyusul terjadinya kerusakan pada bagian bawah dan talut jembatan akibat banjir yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi sendiri telah mengalokasikan anggaran senilai 400 juta rupiah dari APBD setempat untuk perbaikan jembatan alternatif yang menghubungkan Jawa Timur dan Jawa Tengah tersebut. Di mana seperti dikatakan Kepala Dinas PUPR Ngawi, Muhammad Sadeli, pada 22 Mei akan menggunakan anggaran dari pemeliharaan rutin. Dengan pekerjaan dilakukan secara swakelola yang ditargetkan tuntas dalam waktu 2 bulan. Kita menggunakan rutin jembatan itu. Rutin jembatan kurang lebih ada 200 juta. Sedangkan untuk perbaikan talut itu kurang lebih 200 juga seperti itu. Totalnya sekitar 400? Ya, sekitar 400-an. Ke depan ada nggak rencana untuk rehab total gitu? Kalau rehab total saya kira untuk bagian atasnya masih tidak ada masalah, masih bagus. Agar kerusakan tidak semakin parah, saat ini telah dibuatkan talut darurat berupa karung berisi pasir untuk menahan air agar tidak memperparah kerusakan di dasar jembatan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV.
memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, seperti itu. Anda akan ditemani ustadz-ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Ane wis golek batet ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV.
Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan puncak musim kemarau tahun 2023 terjadi pada bulan Agustus dan September mendatang. Mengantisipasi bencana kekeringan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah mengupayakan pemetaan personil dan pengedropan air bersih. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah meningkatkan kesiapsiagaan hadapi musim kemarau tahun 2023. Selain memetakan dan menyiagakan personel, BPBD juga telah menyiapkan 500 tangki untuk mengedrop air bersih. Mengingat sebanyak 10 kecamatan di Temanggung rawan terhadap kekeringan, seperti Kecamatan Kandangan, Pringsurat, Selom Pampang, Guamawang, dan Kaloran. Sementara untuk lahan pertanian yang rawan kekeringan ada di Kecamatan Kandangan dan Kaloran seluas 452 hektar. Kepala Pelaksana BPBD Temanggung Toifur Hadi Rabu 24 Mei mengatakan, musim kemarau di tahun ini sama seperti kemarau panjang pada 2012 yang berlangsung hampir 5 bulan. Tahun ini diperkirakan dari surat edaran memberikan kepada informasi kepada kami untuk kesiapsiagaan terhadap musim kering ini itu mulai Mei sampai Juli dan bahkan bisa berlanjut sampai Agustus dan September. Selain mewaspadai kekeringan akibat debit sumber mata air menurun, BPBD juga berjaga-jaga terhadap kebakaran hutan dan lahan di Gunung Sumbing dan Sindoro. BPBD pun mengimbau warga yang tinggal di daerah rawan karhutla agar tidak menyalakan api. Pemirsa, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memberikan batas waktu hingga Juli 2023 kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan penanganan penyelamatan Danau Maninjau di Kabupaten Agam. Batas waktu itu diberikan seiring makin buruknya kondisi danau tersebut serta bertambahnya jumlah keramba jaring apung dalam 3 hingga 4 tahun terakhir. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memberikan batas waktu hingga Juli 2023 untuk pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan upaya pembenahan Danau Maninjau. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar Reti Warda saat ditemui Antara di Padang Minggu 21 Mei. Reti Warda menjelaskan batas waktu yang diberikan pemerintah pusat itu merupakan langkah tegas terkait penertiban keramba jaring apung KJA yang saat ini masih melebihi daya tampung di Danau Purba tersebut. Tidak terurainya kotoran ikan serta penyebaran pakan ikan yang serampangan pada puluhan ribu KJA membuat kualitas air danau tersebut semakin buruk. Selain itu terjadi peningkatan jumlah dari 17.000 KJA pada tahun 2018 menjadi 23.000 pada akhir 2022 lalu, di mana dari 23.000 KJA tersebut hanya 30-40% saja yang termanfaatkan. Makanya langkah kita sekarang itu kita tata aja lah dulu. Kita tata mana yang termanfaatkan, mana yang tidak dulu. Nah yang tidak itu nanti itu kita pantau. Udah sekian lama, nah mungkin itu yang bisa kita lakukan penertiban. Yang kalau udah sekian lama tidak termanfaatkan gitu. Kalau sejauh ini itu udah sekitar kurang lebih 20.000 ton sudah. Kalau sejak tahun 1997 sampai kemarin terjadi lagi kematian ikan itu sekitar 15 ton. Ada 13 petak keramba jaring apung yang terkena musibah tersebut, 35 petak KJA yang dimiliki oleh 13 KK. Itu pada kejadiannya pada hari Minggu, di daerah Bayur. Rosfa menambahkan setidaknya 40 hingga 50% masyarakat menggantungkan perekonomiannya di danau tersebut, baik sebagai pembudidaya, nelayan, hingga pembenih. KJA yang ada di Danau Maninjau tidak sepenuhnya milik masyarakat, tetapi juga milik pihak luar yang menginvestasikan modalnya. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia.
Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, seperti itu. Anda akan ditemani ustadz-ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul, tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan
tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Makanan berbahan dasar sagu yang sudah dikenal dari tanah Papua selama ini hanyalah papeda. Namun siapa sangka, makanan lain yang juga berbahan dasar sagu seperti sinole menjadi makanan alternatif yang menjadi favorit masyarakat beras Melanesia itu. Camilan manis serupa kerak telur khas Betawi tersebut semakin digemari masyarakat setelah UMKM setempat mengenalkannya kepada khalayak umum. Papua sangat identik dengan makanan berbahan dasar sagu. Hal ini karena pohon sagu memang lebih banyak tumbuh daripada ladang padi dan gandum. Sebab itu, masyarakat Papua menjadikan sagu sebagai makanan pokok mereka sehari-hari. Selain papeda yang begitu melekat di hati orang Papua, olahan sagu dengan parutan kelapa yang disebut sinole juga kini menjadi alternatif pangan bagi masyarakat dengan ras Melanesia itu. Seiring banyaknya pelaku usaha asli Papua yang mengenalkannya ke khalayak. Di tangan Ulin Epa dan Freddy Bartholomeus itu, sinole yang umumnya dihidangkan layaknya nasi, diolah menjadi camilan legit dan renyah yang menggugah selera. Mula-mula, sagu kering yang masih mentah ditumbuk dan diayak untuk mendapatkan tepung halusnya. Lalu adonan diuleni dengan sedikit gula merah dan parutan kelapa. Kemudian adonan ditumpahkan sedikit demi sedikit ke wajan panas dengan menggunakan saringan agar kepalan adonan tadi menjadi remahan yang menyatu. Setelah mengering dan berwarna kecoklatan, Ulin Epa menambahkan gula merah secara acak di atasnya. Penganan dadar sagu serupa kerak telur khas Betawi itu pun digulung lalu dipotong menjadi 4 bagian dan siap untuk dinikmati bersama minuman kopi atau teh. Kita ada sagu bakar atau biasa orang lebih kenal dengan sinole. Kalau orang Sani bilang tuh afala atau itu juga orang senang cari. Lalu ada keladi tumbuk juga, keladi dan ubi ungu tumbuk. Itu juga orang sering datang untuk minum dengan teh atau kopi. Dan tadi karena dadarnya sagunya cuma ditapis saja di kuali tanpa minyak, tanpa apa-apa. Jadi dia betul-betul sehat. Sinole atau dadar sagu itu memang tidak mudah dijumpai di semua tempat. Hanya restoran lokal tertentu saja yang menyajikannya, seperti di Isasai yang ada di kawasan Sentani, Jayapura. Sebagaimana arahan dari Dinas Pariwisata setempat yang mengimbau seluruh hotel dan restoran di kota Jayapura untuk menyajikan makanan khas Papua seraya menjaga kekayaan pangan lokal. Teman-teman menyediakan makanan khas Papua, ya, yang misalnya yang berbahan sagu, ubi-ubian, itu bisa disajikan sebagai salah satu ciri khas kuliner yang ada di Papua yang bisa kita sajikan di kota Jayapura. Dan juga bisa menyajikan makanan-makanan tradisional dari kampung-kampung yang ada di kota Jayapura ini untuk menambah asana dan nuansa daripada makanan yang sudah Bapak Ibu atau saudara-saudara sajikan. Di tempat ini sinole dijual dengan harga Rp25.000 per porsinya. Dari penjualan tersebut, makanan khas masyarakat Bumi Cendrawasih ini mampu menghasilkan omset hingga Rp60 juta per bulan. Pemirsa, bermain jet ski di Pantai Karnaval Ancol, Jakarta bisa menjadi salah satu pilihan bagi pecinta tantangan utamanya di laut. Dengan membayar sebesar Rp350.000, Anda sudah bisa menikmati wahana ini sembari berkeliling melihat keindahan Ancol. Bagi Anda pecinta tantangan, utamanya di laut,
Wisata sekaligus juga menjadi olahraga air yang satu ini cocok untuk Anda coba saat berkunjung ke Ancol, Jakarta. Ya, inilah dia jet ski. Boot bertenaga motor ini bisa Anda kendarai untuk berkeliling, menikmati keindahan suasana laut di sore hari. Berlokasi tepat di Pantai Karnaval Ancol. Saya pun tak mau kelewatan untuk mencoba langsung mengendarai jet ski. Sedikit deg-degan ya pemirsa, karena ini merupakan pengalaman untuk yang pertama kalinya bagi saya. Sebelum melaju di lintasan perairan, wajib gunakan pelampung ya untuk keamanan. Setiap pengguna juga akan diberikan petunjuk cara mengendarainya. Bagi pemula, tak perlu khawatir, karena perjalanan Anda akan didampingi petugas. Pakai pelampung dulu pemirsa, biar aman ya. Langsung naik. Yuhu, seru banget pemirsa. Kita dapat merasakan langsung deburan ombak. Guncangan-guncangan saat jet ski menerjang ombak menjadi momen yang sontak memicu adrenalin saya. Semua rasa kekhawatiran terpatahkan saat saya benar-benar merasakan keseruan mengendarai jet ski. Ternyata tak sesulit yang dibayangkan, mengemudikan jet ski layaknya mengendarai motor metik. Seru banget pemirsa. Manajer operasional Watersport Ancol Rudiansyah mengatakan, wahana jet ski menjadi salah satu yang paling diminati hingga meraup rata-rata ratusan juta rupiah dalam sepekan. Untuk pasar Ancol sendiri kan jet ski itu lebih dominan ya. Khususnya watersport itu bukan hanya jet ski sih, kayak donat boot, disco boot, dan banana boot. Nah, wahana kita begini deh. Ancol ini kiblatnya lebih ke air dari dulu sampai sekarang. Nah, untuk wahana daratnya sendiri itu sebagai pelengkapnya gitu. Makanya kita lebih kembangkan di wahana airnya untuk saat ini. Anda dapat mencoba wahana air ini dengan membayar Rp350.000 untuk 20 menit. Buka setiap hari pukul 9 pagi hingga 6 sore di hari biasa dan mulai pukul 8 pagi di hari libur. Jangan lupa ya pemirsa untuk tetap mengikuti arahan petugas keselamatan. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.